Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, mengaku tidak khawatir meski tidak bisa mendampingi langsung timnya di pinggir lapangan saat menghadapi PSM Makassar. Selain Boyan, Persib juga dipastikan kehilangan beberapa pemain penting dalam laga tersebut. Persib tidak bisa diperkuat Federico Barba dan Luciano Goycosea saat bertandang ke markas PSM karena akumulasi kartu kuning. Namun Boyan menegaskan situasi itu bukan masalah besar bagi Persib Bandung. Memang tanpa Barba dan Lucho, tapi kami punya 22 pemain dan mereka harus menunjukkan performa terbaik. Pelatih asal Kroasia itu menjelaskan seluruh persiapan tim tetap berjalan normal. Ia memastikan staf pelatih sudah menyiapkan rencana pertandingan dengan matang. Saya melakukan seluruh latihan. Di sesi latihan kami akan melakukan segalanya untuk membangun rencana. Dalam pertandingan nanti, peran Boyan di pinggir lapangan akan digantikan asistennya Igor Tolic. Menurut Boyan, situasi tersebut bukan hal baru karena sudah beberapa kali terjadi di musim ini. Igor akan duduk di bangku cadangan dan itu saja, tidak ada masalah. Persib juga harus kembali menjalani perjalanan jauh menuju Parepare dengan waktu persiapan yang singkat. Namun Boyan memastikan tim sudah memiliki agenda perjalanan yang sangat jelas tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, meminta anak asuhnya tetap fokus menghadapi dua laga tersisa di Superliga. Meski Maung Bandung telah memastikan tampil di kompetisi Asia antar klub musim depan. Kepastian itu didapat setelah Persib meraih kemenangan 2-1 atas Persija pada pekan lalu. Tambahan 3 poin membuat Persib mengoleksi 75 poin dan tidak bisa lagi dikejar Persija yang tertahan di posisi ketiga. Hasil tersebut memastikan Persib dan Borneo FC menjadi wakil Indonesia di kompetisi Asia di musim depan. Juara Liga akan tampil di ACL2, sedangkan runner-up berlaga di AFC Challenge Liga. Meski begitu, Boyan belum ingin terlalu jauh membicarakan kompetisi Asia. Pelatih asal Kroasia tersebut memilih fokus menghadapi laga berikutnya melawan PSM Makassar. Mari kita mainkan dulu lawan Makassar. Musim depan masih ada waktu. Persib memang akan kembali menjalani perjalanan panjang ke Sulawesi untuk menghadapi PSM pada Minggu 17 Mei. Jadwal yang padat membuat tim pelatih harus mengatur kondisi pemain dengan baik. Boyan menjelaskan Persib sudah memiliki pola perjalanan tersendiri agar pemain tetap berada dalam kondisi optimal sebelum pertandingan. Iya, tapi kami selalu pergi 2 hari sebelumnya. Kami akan menginap 1 malam di Makassar. Dan kemungkinan pagi kedua, kami akan menuju Parepare. Kini Persib memiliki peluang besar untuk menutup musim dengan gelar juara sekaligus mengamankan tiket menuju ACL2 di musim depan. Dengan syarat Persib meraih 2 kemenangan di 2 laga tersisa tuntasnya. Persib Bandung kembali menerima hukuman dari Asia Football Confederation atau AFC setelah insiden yang terjadi pada pertandingan AFC Champions Liga 2 melawan Ratchaburi FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 18 Februari lalu. Keputusan tersebut diumumkan Komite Disiplin dan Etik AFC pada Rabu 13 Mei. Dalam putusannya, AFC menilai Persib Bandung melakukan sejumlah pelanggaran disiplin yang berkaitan dengan perilaku supporter, sistem keamanan pertandingan, hingga akses keselamatan stadion yang tidak berjalan sesuai regulasi. Sepanjang pertandingan berlangsung, supporter Persib disebut menyalakan flare dan kembang api di beberapa titik tribun. Selain itu terjadi pula pelemparan benda ke area lapangan seperti botol plastik, potongan kursi stadion, kantong berisi cairan, gelas plastik, dan sampah lainnya. Dalam dokumen resmi tersebut, AFC juga menyoroti tindakan perusakan fasilitas stadion, aksi kekerasan, hingga ucapan penghinaan kepada tim lawan dan perangkat pertandingan.
Tidak hanya itu, AFC juga mencatat adanya invasi lapangan oleh sejumlah penonton setelah laga berakhir. Panitia pelaksana pertandingan dinilai gagal menjalankan tanggung jawab pengamanan secara maksimal. AFC menilai keamanan dan ketertiban stadion tidak dapat dijaga dengan baik selama pertandingan berlangsung. Persib gagal memenuhi kewajibannya untuk mematuhi dan menerapkan aturan keselamatan yang berlaku, serta mengambil setiap tindakan pengamanan yang diperlukan sebelum dan selama pertandingan. Selain persoalan keamanan, AFC menemukan adanya jalur akses stadion yang tidak steril. Beberapa lorong, tangga, dan akses evakuasi disebut terhalang oleh penonton saat pertandingan berlangsung. Akibat rangkaian pelanggaran tersebut, AFC menjatuhkan denda sebesar $200.000 atau sekitar 3,5 miliar kepada Persib Bandung. Persib Bandung diperintahkan membayar total sebesar $200.000 yang harus diselesaikan dalam waktu 30 hari sejak keputusan ini dikomunikasikan. Selain sanksi finansial, Persib juga mendapatkan hukuman bermain tanpa penonton pada 2 laga kandang berikutnya di kompetisi antar klub AFC yang digelar di Indonesia. Namun hukuman penutupan stadion untuk pertandingan kedua masih ditangguhkan selama 2 tahun masa percobaan. Apabila terjadi pelanggaran serupa dalam masa percobaan tersebut, maka penangguhan otomatis dicabut dan sanksi akan berlaku tuntasnya. I-Liga resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 sebagai bagian dari peningkatan profesionalisme klub sepak bola di Indonesia. Pengumuman tersebut disampaikan dalam jumpa pers di kantor I-Liga pada Rabu 13 Mei. Jumpa pers tersebut dihadiri Direktur Bisnis dan Komersial I-Liga, Sadikin Aksa, Direktur Kompetisi I-Liga Asep Saputra, serta Ketua Komite Klub Licensing SI Asia. Dalam proses klub licensing, seluruh klub peserta menjalani evaluasi terhadap 5 aspek utama. Penilaian itu meliputi sporting, infrastruktur, personil dan administratif, legal, serta finansial. Untuk kategori lisensi ACL2, terdapat 8 klub yang memperoleh status granted. Klub-klub tersebut adalah PSM Makassar, Persebaya Surabaya, Borneo FC, Persita Tangerang, Dewa United, Persik Kediri, Persib Bandung, dan Persija Jakarta. Sementara itu, 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction atau masih harus ada yang dibenahi. Direktur Kompetisi I-Liga Asep Saputra menyebutkan proses klub lisensi menjadi bagian penting dalam membangun profesionalisme klub di Indonesia. Menurutnya, lisensi klub bukan hanya soal administratif, tetapi fondasi mengembangkan sepak bola nasional. Kami berharap langkah ini dapat terus mendorong peningkatan kualitas kompetisi dan perkembangan sepak bola di Indonesia ke depannya tuntasnya.